Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Saya Muhammad Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini kita mengulang-ulang kaji tentang agama. Mudah-mudahan Allah menambah iman dan ilmu kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tambahlah pemahamanku. Pada hari ini kita bahas sedikit tentang ulama palsu. Ulama palsu bikinan barat. Jadi ada ulama palsu bikinan barat. Kalau di Arab terkenal ulama palsu itu namanya Mr. Hamper. Mr. Hamper ini adalah keturunan Yahudi tapi lahirnya di barat. Lahirnya di negara Eropa, terutama Inggris. Kemudian dia pandai berbahasa Arab, bahasa Ibrani, apalagi bahasa Inggris. Lingkungannya, dia seorang jenderal, dikirimlah ke Arab Saudi sehingga difilmkan Lawrence of Arabia dan juga ada Mr. Hamper of Arabia. Nah, kehebatan Mr. Hamper ini adalah menciptakan ulama-ulama palsu. Bagaimana dia menciptakan ulama palsu itu? Dia cari ulama yang selalu para ustadz yang berkata-kata kasar, melawan terhadap pemerintah dan juga melawan terhadap golongan-golongan lain yang tidak searah dengannya. Maka dia inilah yang diambil di bawah bekerja sama untuk menjadikan ulama-ulama palsu dengan syarat menguntungkan bagi dunia orientalis. Yang penting mereka bisa memecah belah umat Islam dan membuka jalan bagi para orientalis masuk dan mereka mendapatkan keuntungan dari dunia Islam. Misalnya nanti minyaknya bisa dikuasai, kemudian perdagangan senjata atau perdagangan lainnya itu bisa dikuasai. Itulah tujuannya. Ujung-ujungnya adalah bisnis dan misionaris dan sesuai dengan moto penjajah yang disebut dengan 3G, 3G. G yang pertama adalah goal, mencari kekayaan di negara-negara Islam. Yang kedua glory, mendapatkan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan di negara-negara Islam itu mereka bisa mengendalikannya. Yang ketiga gospel, memasukkan ajaran gospel, perjanjian lama, perjanjian baru, gospel. Nah, itulah yang mereka ingin tanamkan. Nah, di antara ajaran-ajaran gospel itu dan ajaran-ajaran barat yang mereka berikan kepada Islam, yang pertama yang ada di dalam Islam sendiri tapi menguntungkan bagi dunia misionaris, apa dia? Ayah dan ibu Nabi adalah kafir. Nah, ini yang dia gembar-gemborkan. Dia cari hadis-hadis yang mendukung tentang itu dan tidak boleh ditakwilkan hadis itu. Haram takwil. Nah, ini yang pertama. Maka sangat populerlah bagi mereka, sangat senang kalau perlu mereka bayar bahwa orang yang mengatakan ayah dan ibu itu kafir dan dia menjadi penghuni neraka. Yang kedua, mereka berusaha agar kuburan Nabi itu dipindahkan dari Masjid Madinah, dipindahkan ke tempat lain. Karena dulu orang Yahudi ingin memindahkan ke Israel, tapi gagal. Nah, paling tidak katanya dipindahkan ke tempat lain, misalnya kuburan Baki. Nah, berkali-kali hadis mereka cari mana yang agak sesuai
dengan ide ini. Bertemulah hadis yang menyatakan janganlah dijadikan kuburan sebagai masjid, karena itu pernah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka lupa bahwa kuburan Nabi di Masjid Madinah itu adalah kuburan Nabi itu adalah di sebelah masjid. Nah, beda dengan orang Yahudi dan Nasrani, langsung kuburan itu menjadi masjid. Nah, inilah mereka cari celahnya, bagaimana supaya serupa dan bagaimana supaya tidak ditakwil, tidak dirubah lagi, supaya kuburan Nabi dipindahkan. Yang ketiga, mereka cari cara bagaimana memanggil Nabi Muhammad itu tidak dimuliakan, supaya sama saja Nabi Muhammad itu dengan Muhammad lain. Maka mereka melarang membaca Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hilangkan kata Sayyidinanya itu, karena Sayyidina itu artinya pemimpin besar. Karena Rasulullah mengatakan ana sayyiduna atau ana sayyidu waladi Adam wala fakhara wa kabara. Aku adalah sayyidnya, pemimpin anak Adam, bukan aku sombong dan bukan pula karena aku takbir. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, dia cari alasan hadis, alasan sejarah bagaimana menindas keturunan Rasulullah yang Said, yang Syarif, kemudian yang Habib, itu yang ada kaitannya dengan keturunan Rasulullah, yang Ba'lawi ada keturunan Rasulullah. Bagaimana ini supaya disingkirkan, dipecah belah? Nah, ini yang mereka larang. Kemudian yang keenam, mereka larang jangan banyak bersalawat kepada Rasulullah. Sampai tulisan nama Nabi Muhammad itu dihilangkan di beberapa tempat dengan berbagai-bagai cara. Yang mereka pergunakan, yang mereka rangkul adalah ulama-ulama palsu. Dia sebetulnya bukan ulama, ustadz biasa saja, tapi diangkat derajat menjadi ulama besar. Tapi ulama besar yang palsu, yang ilmunya tidak kuat dan mudah dipengaruhi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ingatlah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Suatu saat nanti Allah akan cabut ilmu agama dengan tidak sekaligus, tapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan orang-orang alim ulama yang berwibawa. Orang alim ulama yang tulus, yang tidak palsu, banyak dia mati, lalu tidak ada penggantinya. Yang penggantinya banyak yang palsu. Sehingga yang palsu inilah diangkat jadi sebagai ulama-ulama palsu. Ru'asan juhalan. Dia menjadi pemimpin yang jahil. Yang jahilnya bagaimana? Tidak mau mengatakan kata Sayyidina kepada Nabi Muhammad dan akan memindahkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengatakan ayah dan ibu Nabi Muhammad itu tidak berdosa, dikatakan orang kafir. Masya Allah. Dan kemudian akhir-akhir ini kebanyakan malah terjadi di Indonesia, dikatakannya bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dikatakannya bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, nabi-nabi itu pun tidak sempurna. Irma Suryani mengatakan pemimpin tak ada yang sempurna, nabi-nabi pun tidak sempurna. Nah, padahal Allah sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jadi rahmat bagi sekalian alam. Direndahkannya Nabi Muhammad, itu ulama palsu juga itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Sebaik-baik akhlak adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesempurnanya contoh
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Pada diri Nabi Muhammad itulah contoh teladan yang sempurna bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, kita dengarkan komentar-komentar orang terhadap ulama-ulama palsu yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak sempurna. Masya Allah. Faktanya Nabi Muhammad SAW itu pilihan Allah, bukan pilihan koalisi partai. Masya Allah. Kalau Allah yang pilih, apa mungkin cacat? Kalau Allah yang pilih, apa mungkin tidak sempurna? Jangan sok lebih suci dari Allah kamu. Udah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik bagimu. Ironisnya, teladan terbaik kok dibilang tidak sempurna. Masya Allah. Coba sebut satu orang aja yang lebih sempurna dari Rasulullah. Ada nggak? Hei rakyat Indonesia, kayak gini loh kualitas pejabat kalian. Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan itu bukanlah kesombongan. Pertanyaan retorisnya, pemimpin seluruh manusia dikatakan tidak sempurna. Apa tolak ukur omongan kamu? Masya Allah. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Semoga Allah meridai kita sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan. Aku harapkan kepadamu maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.